Halo teman-teman, selamat datang di channel Ananda Sri. Pada video kali ini, saya akan membawakan tentang Instagram. Kalian udah gak asing lagi kan dengan Instagram? Tapi udah pada tahu belum sama penemu Instagramnya? Kalau belum, tonton video ini sampai habis ya. Instagram saat ini menjadi salah satu media sosial paling favorit di dunia, terutama di kalangan remaja. Nah, dilansir dari The Telegraph yang merupakan sebuah koran nasional Inggris yang diterbitkan di London pada Oktober 2019 menyebutkan sesaat setelah diluncurkan aplikasi berbagi foto ini langsung menarik perhatian para pengguna internet saat itu. Dan pertama kali diluncurkan di App Store miliknya Apple. Beberapa jam setelah diluncurkan, aplikasi Instagram ini sudah diunduh oleh 10.000 pengguna. Kemudian 24 jam setelah itu, 25.000 pengguna sudah menjajal aplikasi tersebut. Seiring berjalannya waktu, angka pengguna Instagram semakin melonjak. Tapi ada siapakah orang yang dibalik Instagram tersebut? Nah, dilansir dari Forbes, yaitu sebuah majalah bisnis di Amerika, orang yang membuat Instagram ini namanya Kevin Systrom. Kevin Systrom ini tinggalnya di San Francisco, di California. Dia ada di daftar billionaires urutan ke-1613 pada tahun 2020 dan merupakan pengusaha terkaya Amerika berumur di bawah 40 tahun pada tahun 2016 di urutan ke-15. Nah, dikutip dari businessinsider.com, Kevin Systrom ini memiliki kecintaan pada fotografi. Sebelum si Kevin Systrom ini mendirikan Instagram dan menjadi miliarder, dia merupakan seorang fotografer, karyawan Google, dan penggila bourbon. Bourbon ini merupakan sejenis whisky di Amerika. Kevin Systrom lahir di Holliston, Massachusetts, sebuah pinggiran kota yang kaya di Boston. Nah, ayahnya ini bekerja sebagai eksekutif sumber daya manusia, sedangkan ibunya bekerja di bidang teknologi. Systrom kuliah di Universitas Stanford. Awalnya berencana mengambil kuliah di jurusan ilmu komputer, tapi setelah dia sampai di Stanford, dia memutuskan untuk beralih jurusan ke jurusan manajemen dan teknik. Karena si Kevin Systrom ini tertarik dengan fotografi, sehingga dia membangun situs berbagi foto untuk saudara-saudara dan teman-temannya. Itu dilakukannya di waktu luangnya. Dan pada tahun pertamanya, dia menghabiskan waktu di Florence untuk belajar tentang fotografi selama 1 semester. Di Florence inilah Systrom menemukan suatu estetika yang menentukan Instagram di masa-masa awal. Pada saat itu, salah satu profesornya menunjukkan sebuah kamera Holga namanya. Itu merupakan kamera film murah, tapi hasil dari foto dengan kamera tersebut itu terlihat keren dan vintage. Tepat sebelum tahun terakhirnya di Stanford, Kevin Systrom ini sempat magang di perusahaan podcasting yang bernama Odeo. Perusahaan ini didirikan oleh Evan Williams yang kemudian membuat Twitter. Dan CEO Twitter pada saat itu yang bernama Jack Dorsey juga bekerja di Odeo pada saat itu. Lalu pada tahun 2004, Systrom ini sempat mau direkrut sama Mark Zuckerberg untuk bekerja di Facebook, tapi si Systrom menolaknya. Dan setelah dia lulus, dia bekerjalah di Google. Selama 2 tahun pertama, Systrom ini bekerja menangani pemasaran Gmail dan kalender Google. Kemudian setelah itu dia pindah ke divisi M&A Google.
3 tahun bekerja di Google, Systrom bekerja di perusahaan startup rekomendasi perjalanan sosial bernama Nextstop. Perusahaan ini pun diakuisisi oleh Facebook pada Juli 2010. Nggak berapa lama dari situ, Systrom pun mulai mengerjakan aplikasinya sendiri. Aplikasi itu dinamakan Bourbon. Bourbon ini merupakan aplikasi jejaring sosial yang menggabungkan antara berbagi foto dan lokasi. Kemudian kapitalis Ventura yang bernama Steve Anderson menginvestasikan sebesar $250.000 Amerika untuk aplikasi Bourbon di masa-masa awalnya. Mark Anderson dan Ben Horowitz juga menyumbang sebanyak $250.000 Amerika untuk aplikasi tersebut. Segera setelah itu, Systrom membawa Mike Krieger sebagai salah seorang pendiri yang merupakan juga lulusan dari Stanford, dan juga dia pernah menggarap suatu aplikasi yang bernama Mibo. Untuk para pengguna, awalnya aplikasi Bourbon ini memudahkan mereka untuk berbagi keseharian mereka pada dunia. Sayangnya, untuk menjelaskan potensi aplikasi ini itu terasa menyulitkan karena terlalu kompleks dan sulit dimengerti. Nah, melihat ini, Mike Krieger dan Kevin Systrom melihat dari data-data bahwa ternyata para pengguna Bourbon ini senang berbagi foto. Dari situlah makanya mereka memusatkan fokus hanya pada berbagi foto di aplikasi Bourbon ini. Nah, kemudian ada satu momen di mana istrinya si Kevin Systrom ini komplain sama hasil fotonya yang menurut dia nggak sebagus foto yang dimiliki temannya si Kevin Systrom. Dari situ Kevin Systrom bilang ke istrinya bahwa temannya tersebut menggunakan filter, makanya fotonya jadi bagus. Tapi dari situ juga si Kevin Systrom ini punya ide untuk mengembangkan Bourbon. Nah, kemudian Systrom pun membuat filter yang sampai sekarang masih digunakan di Instagram. Systrom dan Krieger resmi mengubah nama dari Bourbon menjadi Instagram pada Oktober 2010. Instagram ini merupakan kombinasi dari kata instan dan telegram, yang ketika aplikasi ini di-launching 25.000 pengguna itu mengunduhnya di 24 jam pertama, sehingga membuat server dari Instagram ini mogok. Sebulan setelah diluncurkan, pengguna Instagram udah mencapai 1 juta. Dan 9 bulan kemudian, penggunanya udah mencapai 7 juta pengguna. 2012, Mark Zuckerberg dan Facebook mengakuisisi Instagram sebesar 1 miliar Amerika. Dan menuju kesepakatan, si Kevin Systrom ini memiliki 40% dari Instagram. Nah, dan pada Juni 2018, aplikasi Instagram ini sudah mencapai 1 miliar pengguna aktif. Oke teman-teman, udah pada tahu kan siapa orang di balik Instagram dan sejarahnya kenapa Instagram ini bisa terbentuk dan bisa kita nikmati aplikasinya sampai sekarang. Semoga video ini menambah wawasan, menambah pengetahuan kalian. Jangan lupa untuk like, share, dan komen video ini, serta subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi loncengnya ya. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!